murkana Allah Subhanahu wa taala. Ayat di mana? Ibu sama bapak. Sahabat sinyal positif yang disayang Allah Ta'ala, Muhammad adalah teladan yang sangat sempurna. Kepandaiannya dalam berbisnis memukau siapapun. Banyak pedagang yang tertarik kepada beliau. Muhammad selalu mengutamakan kewajibannya. Beliau lebih mementingkan akhlak yang mulia. Muhammad selalu bersemangat dalam melayani pelanggan dan mitra bisnisnya. Beliau selalu menjalin hubungan baik dengan mereka. Muhammad juga tidak segan-segan mendoakan mereka. Muhammad selalu berbaik sangka kepada pelanggan dan mitra bisnisnya. Kecerdasan komunikasi beliau dengan pelanggan dan mitra bisnisnya sangat tinggi. Saat menghadapi pelanggan, Muhammad kerap menunjukkan keterbukaan diri. Itu sebabnya banyak pelanggan yang percaya terhadap kualitas dagangan Muhammad. Suatu hari, seseorang ingin membeli kain yang dijual Muhammad. Beliau tidak mau menjual kain tersebut karena ada bagian yang sobek. Namun, pembeli itu memaksa. "Aku suka dengan kain yang kau jual. Berapapun kau jual, aku akan membelinya," ujar pembeli itu. Muhammad segera menunjukkan bagian yang sobek dari kain tersebut. Beliau pun mengurangi harga kain tersebut. Namun, pembeli itu tetap membeli dengan harga biasa. Pembeli itu menghargai kejujuran Muhammad SAW. Muhammad tidak pernah menolak pelanggan dengan alasan malas. Beliau selalu mengedepankan kualitas pelayanan. Beliau tidak segan-segan mengucapkan salam dan menyapa pelanggan terlebih dahulu. Muhammad menyambut mereka dengan hangat dan memberikan senyuman terbaik. Muhammad berbisnis atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi beliau, bisnis bukan sekadar mencari keuntungan dan kepuasan duniawi. Oleh karena itu, beliau selalu menjaga silaturahmi dengan mitra bisnisnya. Meski ramah dan bersifat terbuka, Muhammad tetap bisa bersikap tegas, khususnya ketika beliau merasa dirugikan. Jika dirasa transaksi yang dilakukan memberatkan salah satu pihak, beliau tidak segan-segan membatalkannya. Beliau tidak ingin sekadar mendapat keuntungan duniawi. Lebih dari itu, beliau juga menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berkat akhlaknya yang mulia, Muhammad meraih kesuksesan dalam berdagang. Harta beliau sangat berlimpah. Suatu ketika, setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW pernah ditanya, "Bolehkah membeli kurma segar dengan menukarkannya dengan kurma kering?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kurma segar akan menyusut jika menjadi kering?" Orang itu menjawab, "Kurma segar tentu akan menyusut." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW kemudian melarang transaksi tersebut. Beliau tidak ingin salah satu pihak merasa dirugikan dalam sebuah transaksi dagang. Setelah menerima wahyu kenabian, Rasulullah menerapkan etika bisnis Islami. Sahabat sinyal positif yang disayang Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Muhammad hidup di tengah masyarakat Arab jahiliyah.
Masyarakat ini hidup tanpa arah dan tujuan. Mereka hidup mengikuti keyakinan nenek moyang. Banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Begitu juga dalam hal berdagang. Banyak pedagang yang mencurangi pembeli. Banyak penanam modal yang ditipu oleh mitra bisnisnya. Muhammad sangat prihatin melihat hal ini. Beliau merenungkan cara untuk menghentikan tabiat buruk di sekitarnya. Beliau resah melihat banyak pertikaian muncul akibat hubungan bisnis yang buruk. Seiring dengan ajaran Islam yang diterimanya, Rasulullah SAW mulai memperkenalkan tren baru dalam perdagangan. Sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW melarang riba. Turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengharamkan riba ini membuat keyakinan Rasulullah SAW semakin kuat. Beliau semakin gencar menyerukan dan mencontohkan berbisnis secara halal. Rasulullah SAW mencontohkan untuk bersifat ifah dan qanaah. Ifah adalah memelihara diri dan harta dari unsur dan perbuatan haram. Sedangkan qanaah artinya menerima dan merasa cukup atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah juga berarti tidak tergoda untuk memperbanyak kekayaan lewat cara-cara tidak terpuji. Cara yang tidak terpuji contohnya menipu pelanggan, melarikan keuntungan yang didapat, tidak melaporkan keuntungan kepada pemilik modal, dan saling memfitnah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Suatu saat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mata pencaharian yang paling utama?" Rasulullah SAW bersabda, "Hasil jerih payah seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Hadis riwayat Hakim. Suatu hari Bilal datang menemui Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam, Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki kurma yang berkualitas rendah. Kemudian saya menukarkannya dengan 2 sok kurma jenis barni untuk dimakan oleh engkau." Dengan wajah muram, Rasulullah SAW menjawab, "Hati-hati, hati-hati. Ini sesungguhnya riba. Ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini. Namun, jika kamu membeli kurma yang mutunya lebih tinggi, jualah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang. Kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, "Tuhan sesungguhnya berbuat adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk darinya. Mereka itu adalah peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan orang yang menelantarkan ibu bapaknya." Hadis riwayat Hakim. Tentu saja penolakan Rasulullah SAW terhadap riba ini dikecam oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Ada saja alasan mereka. Namun dengan tenang Rasulullah SAW menjelaskan pelarangan riba ini. Penjelasan Rasulullah SAW didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang disayang Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang riba karena riba tidak dapat mendekatkan diri kepadanya, apalagi memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan membalas secara keras orang-orang yang memakan harta riba. Riba diharamkan karena dapat merugikan pihak lain.
Seorang sahabat yang bernama Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Rasulullah SAW bersabda, mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam khutbah terakhirnya Rasulullah SAW masih peduli dan mengingatkan umat muslim tentang riba. Beliau berkata, ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan. Modal, uang pokok kalian adalah hak kalian. Kalian tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Sinyal Positif yang disayang Allah SWT, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada hati dan pikiran kita sehingga perbuatan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan riba, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kepada kita banyak hikmah dan solusi terbaik yang Allah berikan untuk segala macam permasalahan yang kita hadapi di dunia maupun nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad